Mari kita mengenal terlebih dahulu, apa itu Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia dirancang dan juga menggunakan jaringan peer-to-peer tanpa penyimpanan terpusat atau administrator tunggal di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebuah mata uang yang terdesentralisasi, tidak seperti mata uang pada umumnya. Bitcoin tidak tergantung dengan mempercayai penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi dan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi keamanan dasar seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang memilikinya dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Bitcoin menjadi salah satu aset kripto terbesar di dunia saat ini berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Berdasarkan harga pun, Bitcoin menjadi salah kripto yang memiliki harga termahal. Lantas sebenarnya apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya? Cara kerja Bitcoin. Bitcoin awalnya dirancang dan dirilis sebagai metode pembayaran peer-to-peer, namun kasus penggunaannya berkembang karena nilai dan persaingannya yang meningkat dari blockchain dan cryptocurrency lainnya. Dilansir dari Forbes, Bitcoin dibangun di atas catatan digital terdistribusi yang disebut blockchain. Sesuai namanya, blockchain adalah kumpulan data-data yang terhubung, terdiri dari unit yang disebut blok yang berisi informasi tentang setiap transaksi, termasuk tanggal dan waktu, nilai total, pembeli dan penjual, dan kode pengenal unik untuk setiap pertukaran. Entry dirangkai dalam urutan kronologis menciptakan rantai blok digital. Blockchain terdesentralisasi, yang berarti tidak dikendalikan oleh satu organisasi manaman pun. CEO dan salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Afrika, Kuidas Bachibak Okoro mengatakan cara kerjanya seperti Google Doc yang dapat dikerjakan oleh siapa saja. Tidak ada yang memilikinya, tetapi siapapun yang memiliki tautan dapat berkontribusi padanya. Ketika orang yang berbeda memperbaruinya, salinan Anda juga diperbarui, kata Okoro. Kode-kode ini panjang, angka acak, membuatnya sangat sulit untuk diproduksi secara curang. Tingkat keacakan statistik dalam kode verifikasi blockchain yang diperlukan untuk setiap transaksi sangat mengurangi resiko siapapun dapat melakukan transaksi Bitcoin palsu. Penggunaan Bitcoin. Bitcoin saat ini memiliki berbagai penggunaan, misalnya adalah untuk pembayaran dan investasi. Sebagai pembayaran, Anda harus memiliki dompet cryptocurrency. Dompet menyimpan kunci pribadi untuk Bitcoin yang Anda miliki, yang perlu dimasukkan saat Anda melakukan transaksi. Bitcoin diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa di banyak pedagang, pengecer, dan toko. Sedangkan sebagai investasi, Anda bisa mendaftar di berbagai pertukaran kripto dan membeli sejumlah Bitcoin yang bisa Anda simpan untuk jangka panjang atau melakukan trading dalam jangka waktu pendek. Disclaimer, setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. Liputan 6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi. Tanda bintang fakta atau hoax. Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor cek fakta liputan 6.com 811 9787 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Tanggal 2 dari tahun 55 halaman. Cara kerja Bitcoin. Ilustrasi Bitcoin liputan 6.com atau Muhammad Wahyu Hidayat. Bitcoin awalnya dirancang dan dirilis sebagai metode pembayaran peer-to-peer, namun kasus penggunaannya berkembang karena nilai dan persaingannya yang meningkat dari blockchain dan cryptocurrency lainnya. Dilansir dari Forbes, Bitcoin dibangun di atas catatan digital terdistribusi yang disebut blockchain. Sesuai namanya, blockchain adalah kumpulan data-data yang terhubung, terdiri dari unit yang disebut blok yang berisi informasi tentang setiap transaksi, termasuk tanggal dan waktu, nilai total, pembeli dan penjual, dan kode pengenal unik untuk setiap pertukaran.
Entry dirangkai dalam urutan kronologis menciptakan rantai blok digital blockchain terdesentralisasi yang berarti tidak dikendalikan oleh satu organisasi manaman pun. CEO dan salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Afrika Quidas Bajiba Okoro mengatakan cara kerjanya seperti Google Doc yang dapat dikerjakan oleh siapa saja. Tidak ada yang memilikinya, tetapi siapapun yang memiliki tautan dapat berkontribusi padanya. Ketika orang yang berbeda memperbaruinya, salinan Anda juga diperbarui, kata Okoro. Tanda bintang baca berita terkini lainnya di Google News. Tanggal 3 dari tahun 55 halaman. Penggunaan Bitcoin. Bitcoin minus Imaji B. Benjamin Nelan from Propisa by. Kode-kode ini panjang, angka acak, membuatnya sangat sulit untuk diproduksi secara curang. Tingkat keacakan statistik dalam kode verifikasi blockchain yang diperlukan untuk setiap transaksi sangat mengurangi resiko siapapun dapat melakukan transaksi Bitcoin palsu. Penggunaan Bitcoin. Bitcoin saat ini memiliki berbagai penggunaan, misalnya adalah untuk pembayaran dan investasi. Sebagai pembayaran, Anda harus memiliki dompet cryptocurrency. Dompet menyimpan kunci pribadi untuk Bitcoin yang Anda miliki, yang perlu dimasukkan saat Anda melakukan transaksi. Bitcoin diterima sebagai alat pembayaran untuk barang dan jasa di banyak pedagang, pengecer, dan toko. Sedangkan sebagai investasi, Anda bisa mendaftar di berbagai pertukaran kripto dan membeli sejumlah Bitcoin yang bisa Anda simpan untuk jangka panjang atau melakukan trading dalam jangka waktu pendek. Bitcoin sebagai salah satu cryptocurrency terbesar menjadi aset investasi yang cukup populer di berbagai belahan dunia. Ada banyak cara untuk mendapatkan Bitcoin, mulai dari membelinya di platform pertukaran hingga melakukan mining atau penambangan. Menambang Bitcoin atau Bitcoin mining adalah proses pembuatan koin baru dan juga validasi untuk transaksi kripto. Jadi, saat melakukan mining Bitcoin atau kripto lainnya menggunakan berbagai alat, alat tersebut dipakai untuk validasi transaksi kripto. Saat sebuah validasi transaksi berhasil, pemilik alat mining atau biasa disebut minau-minau akan mendapatkan komisi karena alatnya telah digunakan sebagai validasi transaksi. Lantas untuk menjadi minau-minau kripto, alat apa saja yang perlu diperlukan? Pada dasarnya ada alat khusus yang bisa digunakan untuk melakukan mining, tetapi harganya cenderung mahal-mahal dan memerlukan daya atau energi besar. Oleh karena itu, banyak minau-minau yang menggunakan alat-alat lain yang basisnya adalah peralatan komputer. Berikut alat-alat yang perlu disiapkan sebelum menjadi minau-minau kripto. Graphic chart. Alat yang paling populer digunakan oleh para minau-minau kripto adalah graphic chart. Graphic chart ini banyak mereknya, tetapi yang paling umum digunakan adalah GeForce dari Nvidia. Anda bisa menggunakan Nvidia GeForce seri 2060. Prosesor. Meskipun bukan alat utama, namun prosesor dapat membantu untuk meningkatkan kecepatan mining. Prosesor yang disarankan menggunakan Intel seri i55 ataupun i7 dengan generasi yang masih baru. Hard drive. Hard drive menjadi salah satu pilihan komponen penting yang harus dipertimbangkan jika ingin menambang kripto. Hard drive bisa berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan menyimpan data-data karena memerlukan space yang besar dalam penyimpanan blockchain. RAM. RAM bukan menjadi komponen utama dalam melakukan mining kripto, namun ini bisa menjadi pertimbangan Anda sebelum menjadi minau-minau. RAM berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan program mining. Motherboard. Dalam sebuah komputer, motherboard menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer, seperti Central Processing Unit CPU, memori sistem RAM dan kartu grafis, tertanam di motherboard, dan motherboard menghubungkan semua komponen ini. Ini dikenal sebagai hub komponen. Power supply. Karena proses mining cukup memakan daya yang besar, Anda bisa memberikan daya tambahan menggunakan power supply. Semakin banyak kartu grafis yang digunakan, semakin besar daya yang dibutuhkan. Pendingin. Jangan lupa untuk menyiapkan kipas pendingin untuk menjaga suhu alat agar tetap dingin dan tidak overheat.
Jika ingin melakukan penambangan kripto dengan lebih mudah dan simple, Anda bisa menggunakan laptop dengan spesifikasi yang tinggi. Biasanya ada pada laptop untuk kebutuhan gaming-gaming. Dalam laptop gaming-gaming biasanya sudah dibekali beberapa komponen yang bisa digunakan untuk melakukan mining kripto.